Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan memaparkan materi tentang gerakan organisasi internasional. Yang pertama itu Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations. Yang kedua Bank Dunia atau World Bank. Yang ketiga OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Yang keempat Masyarakat Uni Eropa. Yang pertama, Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Transparency Internasional. Lembaga ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan pengembangan integritas kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Lembaga ini berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Yang kedua, Integrity Action. Lembaga ini didirikan dengan keyakinan bahwa dengan pengembangan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Lembaga ini berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Yang selanjutnya, Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Bagian A, United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Berikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam konvensi. Yang pertama, masalah pencegahan. Yang kedua, kriminalisasi ketika kerjasama. Dan keempat, pengembangan aset hasil korupsi. Bagian B, Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Konvensi anti-suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat atau legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap atau bribe dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Selanjutnya, penyebab korupsi. Menurut Tumala 2009, beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas, yaitu ada dua alasan mengapa seseorang melakukan korupsi. Alasan tersebut adalah kebutuhan dan keserakahan. Kedua, materi hukum. Peraturan perundang-undangan, regulasi, atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak disarankan untuk dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Yang ketiga, minimnya role model atau pimpinan yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political will dari pemerintah untuk memerangi korupsi. Keempat, kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Kelima, lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi. Yang keenam, salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi.
Sulit memang untuk memformulasi perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.